Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam majelis online ini. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi materinya masih dalam kerangka pembahasan bab mubtada khobar dari kitab Mutammimatul Ajurrumiyah karya Muhammad Al-Khattab rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hukum-hukum terkait khobar mubtada. Bahwasanya di antara hukum terkait khobar itu isim dzat itu tidak boleh dikasih khobar berupa dzaraf zaman. Isim dzat tidak boleh diberi khobar, diberi keterangan berupa dzaraf zaman, karena nanti tidak menghasilkan faedah yang bisa memahamkan mukhatabnya. Contohnya misalkan Zaidun amsi, misalkan Zaidun atau Zaidun ghadan, Zaid besok, maksudnya apa? Kita itu tidak paham. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh atau tidak bisa kita menggunakan khobar berupa dzaraf zaman jika mubtadanya adalah isim dzat, karena umumnya itu tidak memberikan faedah, kalimatnya itu tidak berfaedah kepada orang yang mendengarnya. Kemudian hukum yang kedua, yajuzu ta'addudul khobar. Satu mubtada boleh memiliki beberapa khobar, karena filosofinya mubtada khobar itu kurang lebih sama seperti na'at man'ut. Kan mubtada adalah inti pembicaraan, kemudian khobar adalah kata yang menerangkan si inti pembicaraan ini atau si mubtada ini. Oleh karena itu satu inti pembicaraan atau mubtada ini boleh diberikan beberapa keterangan untuk menjelaskan hakikat dari mubtada tersebut, sehingga pada dasarnya khobar itu boleh berbilang untuk satu mubtada. Kemudian hukum selanjutnya kita boleh mendahulukan khobar terkait dengan hukum mendahulukan khobar sebelum mubtadanya. Nah, ini ada dua bagian, ada yang jaiz atau jawaz, yaitu boleh kita mendahulukan khobar sebelum mubtada, dan ada yang wajib, yaitu kita wajib mendahulukan khobar dibanding mubtada. Nah, silakan di murojaah lagi materi sebelumnya. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah yaitu terkait hukum menghapus khobar dari kalimat. Dan ini juga terbagi menjadi dua, ada yang jawaz, yaitu boleh kita menghapus khobarnya, artinya boleh kita hapus, boleh kita tampilkan, terserah teman-teman. Dan ada yang wajib dihapus. Nah, bismillah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan. Nah, terkadang mubtada dan khobar itu boleh dihapus dari kalimat jawazan, dan ini hukumnya itu boleh. Artinya boleh antum hapus, boleh dimunculkan. Kenapa? Karena asalkan tidak ada kerancuan dari kalimat tersebut ketika kita menghapus mubtada ataupun khobarnya. Nah, ini hukumnya boleh jika tidak menimbulkan kerancuan. Nahwu, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalkan firman Allah Ta'ala, salamun qaumun munkarun. Salamun qaumun munkarun. Nah, di sini salamun qaumun munkarun itu salamun adalah mubtada. Salamun adalah mubtada. Kemudian khobarnya mana? Si salamun khobarnya itu mahdzuf. Jadi pada kalimat salamun itu dia mubtada dan khobarnya mahdzuf. Sedangkan yang kedua, qaumun munkarun, qaumun adalah khobar. Nah, mubtadanya yang mahdzuf. Nah, kalau ini kebalik, qaumun khobar, mubtadanya yang mahdzuf. Munkarun adalah na'at dari qaumun. Nah, takdirnya bagaimana kalimatnya? Ai salamun alaikum antum qaumun munkarun. Nah, salamun mubtada, khobarnya adalah alaikum.
keselamatan atas kalian. Antum, nah antum adalah mubtada yang mahdzuf untuk si qaumun. Antum adalah mubtada yang dihapus untuk si qaumun. Qaumun adalah khobarnya tadi kan. Nah, antum kalian adalah qaumun munkarun, sekelompok orang yang tidak dikenal. Jadi pada kalimat ini mubtada dan khobarnya itu dihapus. Tapi mubtada khobar ini bukan satu rangkaian ya, tapi dalam satu potong kalimat mubtadanya dihapus dan di potongan kalimat yang setelahnya itu khobarnya yang dihapus. Nah ini hukumnya jawazan, boleh disebutkan, boleh juga tidak, karena tidak menimbulkan kerancuan ataupun kerancuan di dalam kalimat, dan kita pun bisa memahaminya dengan mudah kalau ada yang dihapus dari kalimat tersebut. Nah, antum perhatikan salamun, qaumun munkarun. Salamun mubtada, khabarnya mahdzuf. Nah, salamun itu mubtadanya dalam bentuk ma'rifat atau nakirah? Nakirah, ya kan? Tidak ada alif lamnya. Dia dalam bentuk nakirah. Padahal telah kita pelajari sebelumnya bahwasanya nakirah, mubtada itu hukum asalnya adalah ma'rifat. Dia tidak boleh dalam bentuk nakirah kecuali ada musawwifnya, yaitu faktor yang membolehkan si mubtada ini dalam bentuk nakirah. Nah, kira-kira kenapa di sini salamun mubtadanya ini boleh dalam bentuk nakirah? Apa sebabnya? Kenapa faktor yang membolehkan dia dalam bentuk nakirah di ayat tersebut? Karena khobarnya berupa jar majrur. Karena khobarnya berupa jar majrur. Jawabannya kurang tepat. Kecuali jar majrurnya itu didahulukan. Tetapi ini mubtadanya dahulu baru jar majrurnya. Nah, rahasianya kemarin sudah kita singgung, kenapa tidak boleh memulai sesuatu kalimat dengan isim nakirah. Karena nakirah itu kan nggak jelas kalimat mana yang dimaksud. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu mengucapkan mubtada dengan bentuk nakirah, maka orang yang mendengar akan bingung. Ini kata mana yang dimaksud oleh si pembicara? Dia sedang ngomongin apa? Misalkan rojulun. Ini rojul yang mana ini maksudnya? Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan mubtada dalam bentuk nakirah supaya orang itu nggak bingung. Nah, kalau khobar berupa jar majrur itu merupakan salah satu faktor yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah. Dengan syarat dia harus diletakkan di awal. Sehingga ketika seseorang mengucapkan misalkan fitdari rojulun. Nah, fitdari itu di rumah, maka orang yang mendengarnya atau mukhatab itu kepalanya tidak akan bingung-bingung banget. Artinya dia sudah ada, kepalanya itu sudah terbayang bahwasanya sedang membicarakan sesuatu di dalam rumah. Fitdari di dalam rumah. Nah, barulah muncul mubtada nakirah, rojulun. Maka hal seperti ini boleh karena dia sudah didahului oleh jar majrur. Mafhum filosofinya? Kenapa nggak boleh mubtada itu dalam bentuk nakirah? Sekarang kembali ke ayat. Salamun di sini mubtadanya nakirah. Kira-kira sebabnya apa? Pernah mendengar faktor musawif apa? Faktor yang membolehkan apa dalam kasus ini? Belum ada yang tahu. Nah, jadi di antara faktor musawif, yaitu ada faktor yang membolehkan mubtada dalam bentuk nakirah adalah jika mubtadanya dalam bentuk doa. Jika mubtadanya dalam bentuk doa, baik itu doa kebaikan ataupun doa keburukan. Nah, doa itu akan memberikan pemahaman yang umum, memberikan pengertian yang menyeluruh untuk makna atau kata yang dijadikan doa tersebut. Contohnya misalkan salamun, dia walaupun dalam bentuk nakirah, tapi karena ini konteksnya adalah doa, maka ini memberikan pemahaman salam, yaitu keselamatan yang menyeluruh gitu, secara umum. Keselamatan yang menyeluruh yaitu keselamatan yang mencakup semua jenis keselamatan. Salamun alaikum, semoga kalian tercurahkan dengan berbagai keselamatan. Nah, sehingga orang yang mendengarnya itu tidak akan bingung. Kalau rojulun atau nakirah biasa, itu kan hanya salah satu dari anggota isim tersebut, anggota dari jenis tersebut, tapi nggak jelas yang mana.
Tapi kalau sesuatu itu umum, mencakup seluruh jenisnya, mencakup seluruh individu dari jenis tersebut, maka orang yang mendengar pun tidak akan bingung seperti itu. Jadi dia, oh ternyata ini semuanya, ke semua individu dari jenis tersebut. Jadi begitu. Maka di sini faktor yang membolehkan dia dalam bentuk nakira adalah karena dalam konteks doa. Salamun alaikum, semoga keselamatan itu tercurahkan atas kalian wahai antum qaumun munkarun, orang-orang yang tidak dikenal. Nah itu adalah hukum menghapus mubtada ataupun khobar yang statusnya jawaz atau boleh. Baik, sekarang kita akan masuk ke hukum menghapus khobar. Nah ini hukum menghapus khobar itu yang statusnya atau hukumnya wajib. Artinya wajib khobar itu ditiadakan dari kalimat dan nggak boleh disebut. Nah, yang pertama tadi sudah dibacakan Abu Aqilah, yaitu dia terletak setelah laula. Terletak setelah laula. Laula artinya apa? Lau seandainya, la tidak. Yaitu seandainya tidak ada gitu. Laula seandainya tidak ada. Contohnya nahu laula antum lakunna mu'minin. Seandainya tidak ada kalian, lakunna mu'minin. Sungguh kami pasti akan menjadi golongan orang-orang yang beriman. Nah, antum perhatikan laula itu setelah laula ada antum. Nah, laula itu sendiri adalah huruf lau, yaitu huruf imtina, laula dan huruf la nafi. Kemudian setelah itu ada antum. Nah, antum ini adalah mubtada. Antum adalah mubtada. Khobarnya mana? Jawabannya khobarnya adalah mahdzufun. Nah, kita lihat takdirnya ai laula antum maujuduna. Laula antum maujuduna. Nah, khobarnya adalah mahdzuf, takdirnya maujudun, yaitu ada. Seandainya antum maujudun, seandainya kalian itu tidak ada, lakunna mu'minin, pasti kami menjadi orang yang beriman. Atau seandainya bukan karena kalian, tentulah kami menjadi orang yang beriman. Nah, sampai sini mafhum untuk hukum yang pertama setelah laula. Gampang ya, jadi setelah laula itu kebanyakannya dihapus. Nah, khobarnya itu wajib dihapus. Kemudian yang kedua, kemudian kita lihat hukum menghapus atau tempat menghapus khobar yang wajib. Yang kedua adalah wa ba'dal qasami sharihi, yaitu apabila khobar itu terletak setelah qasam as-sharih, yaitu sumpah yang jelas. Setelah mubtada yang dia adalah sumpah yang jelas. Jika khobarnya itu terletak setelah mubtada yang berupa sumpah yang jelas. Nah, apa yang dimaksud dengan sumpah yang jelas? Yaitu suatu isim atau suatu kata yang tidaklah digunakan melainkan untuk bersumpah. Jadi dia pada dasarnya itu kata tersebut digunakan untuk bersumpah. Kecuali ada qorinahnya yang menunjukkan kalau itu bukan sumpah. Jadi hukum asalnya atau umumnya seringnya dia itu digunakan untuk bersumpah. Contoh katanya adalah amrun atau umrun. Dua-duanya bisa amrun atau umrun. Nah, amruka, nah ini adalah suatu mubtada, dia adalah mubtada. Suatu kata yang biasanya digunakan untuk bersumpah dan umumnya itu digunakan untuk bersumpah, sehingga hanya dengan mengucapkan la amruka itu orang pun sudah paham kalau dia sedang bersumpah. Itu namanya qasam sharih. Nah, kita lihat contohnya nahwu la amruka. Nah, la amruka lamnya adalah lamul ibtida. Lam ibtida yang memberikan faedah penekanan. Kemudian amru itu adalah qasam sharihnya, mubtada. Yaitu artinya adalah amruka umurmu ataupun kehidupanmu ataupun nyawamu. Semacam itu kira-kira. Nah, la amruka ini adalah suatu sigoh lafaz yang
biasa digunakan untuk bersumpah, sehingga orang pun sudah paham kalau itu orang tersebut pasti sedang bersumpah. Nah, khobar yang terletak setelah la amruka ini wajib mahdzuf, wajib dihapus. Contohnya di ayat tadi, la amruka innahum, takdirnya adalah ai la amruka qasami, demi umurmu ya Muhammad, qasami aku bersumpah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demi umurmu ya Muhammad, qasami aku zuf wujuban untuk mubtada amru atau la amruka. Nah, karena tadi mubtadanya itu qasam, orang itu sudah paham kalau dia itu sedang bersumpah, sehingga khobar itu tidak perlu disebutkan sumpahku. Jadi tanpa menyebutkan qasami, orang pun sudah paham kalau dia sedang berqasam atau sedang bersumpah. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana contoh kalimat yang bisa bukan qasam yang jelas. Contohnya misalkan adalah ahdullah. Misalkan ahdun itu ada yang tahu ahdun itu apa? Ayo, siapa yang tahu ahdun? Ya, ahdullah Allah. Nah, ini adalah kalimat yang qasam tapi ghairu sharih. Qasam yang tidak jelas gitu. Tidak mesti bermakna sumpah. Nah, kalau kalimat yang terletak atau khobarnya wajib mahdzuf, tidak boleh tidak wajib mahdzuf, tidak boleh dihapus karena qasamnya ini enggak jelas. Qasam ini dulu itu enggak selalu atau umumnya dia pada dasarnya bukan untuk bersumpah, tetapi kecuali ada qarinah yang menunjukkan dia itu sumpah. Kalau kalau ada qarinah yang menunjukkan dia itu sumpah, barulah dia bermakna sumpah. Poin yang kedua adalah kita wajib menghapus khobar apabila dia terletak setelah qasam yang jelas qasam. Lafaz tersebut itu memang biasanya digunakan untuk qasam, sehingga tanpa kita menyebutkan khobarnya, kita pun orang yang mendengarnya sudah paham kalau kita sedang bersumpah. Contohnya tadi adalah la amruka. Nah, bagaimana contoh qasam yang tidak jelas? Contohnya adalah ahdullah. Nah, ahdullah di sini adalah suatu lafaz yang dia terkadang umumnya bukan untuk bersumpah, tapi terkadang bisa untuk bersumpah. Tetapi untuk menunjukkan dia sumpah, maka dia harus disebut khobarnya. Misalkan alayya. Nah, misalkan alayya ahdullahi. Nah, aku memiliki perjanjian dengan Allah. Artinya adalah aku bersumpah kepada Allah. Seperti itu, aku bersumpah. Nah, lafaz ini termasuk qasam yang ghairu sharih, sehingga dia khobarnya itu tidak boleh dihapus, tetapi harus disebutkan. Nah, kemudian itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah waba'da wawil ma'iyah. Nah, waba'da wawil ma'iyah jika khobarnya terletak setelah wawul ma'iyah. Nah, wawul ma'iyah itu ada di pembahasan mana? Yasir? Itu. Wawul ma'iyah itu pembahasan apa? Bab apa? Mansubat bisa. Belum kita bahas karena dia di bab mansubatul asma, yaitu tepatnya di bab maf'ul maf'ul ma'ahu. Nanti insya Allah kita akan lewati. Nah, jadi wawul ma'iyah adalah huruf wawu yang artinya ma'a atau bersama. Nah, sehingga apabila khobar terletak setelah wawul ma'iyah, maka dia wajib dihapus. Sekali lagi, apabila khobar terletak setelah wawul ma'iyah, maka khobarnya itu yukhzaf wujuban, wajib dihapus. Baik, kita langsung lihat contoh. Nahwu kullu sani'in wa ma sana'a. Nah, kullu sani'in setiap atau orang yang sana'a dan hasilai. Nah, wawul di sini adalah wawul ma'iyah, yang artinya adalah ma'a. Selalu membersamai antara
isim yang terletak setelah wawu dan isim yang terletak sebelum wawu. Kejadiannya terjadi secara bersama-sama. Itu namanya wawul ma'iyah. Nah, wa ma sona'a, yaitu ma di sini masdariyah, artinya wa ma sona'a bisa kita takwil ke dalam bentuk masdar menjadi sun'a atau sin'atuhu. Nah, sekarang kalau kita takwil, kita akan tuliskan di ini, di Word. Nah, kullu soni'in, silakan teman-teman lihat layar supaya lebih jelas makna dari kullu soni'in wa ma sona'a. Wa ma sona'a ini ma-nya adalah ma masdariyah. Ma masdariyah, sehingga ini kan sona'a adalah fi'il madhi. Fi'ilnya bisa kita takwil ke dalam bentuk masdar. Sama dengan menjadi seperti ini. Kullu soni'in wa sin'atuhu. Nah, kalau ditakwil itu menjadi seperti ini. Nah, kullu soni'in wa sin'atuhu. Nah, ini kan kalimatnya nanggung nih, terpotong. Setiap pencipta atau setiap orang yang berkarya, bahasa singkatnya apa ya? Lupa saya. Atau setiap pencipta lah, setiap pencipta dan hasil ciptaannya atau hasil kreasinya. Nah, itu kan kalimatnya nanggung karena khobarnya itu terpotong. Khobarnya itu mahdzuf, dibuang. Nah, takdirnya adalah di kitab dikatakan ai makrunani. Maka ini adalah khobar yang mahdzuf. Nah, khobar ini wajib dimahdzuf, wajib dihapus dari kalimat karena dia terletak setelah wawul ma'iyah. Nah, artinya pencipta dan penciptanya itu makrunani, selalu bersama-sama. Selalu di sini ada wawul ma'iyah yang artinya bersama-sama, dan khobarnya takdirnya adalah makrun. Maka kita tidak perlu menyebut khobarnya karena apa namanya? Makrun ini, khobarnya ini sudahnya ma'a. Mafhum sampai sini? Tanya Ustaz. Nah, ya, silakan. Sebentar. Karena ngecek koneksi dulu ya. Mungkin memang sedang kendala koneksi. Silakan buat kila, tafadhol. Yang ditakwil tadi mamas dariahnya aja ya Ustaz, yang fi'il madinya enggak ya? Enggak, jadi apa maksudnya itu masdariyah bisa mentakwil, bisa merubah fi'il madi ini menjadi dalam bentuk masdar. Itu namanya masdariyah. Jadi setiap fi'il yang terletak setelah huruf masdar itu bisa ditakwil menjadi isim masdar. Seperti itu wakila. Sehingga sona'a fi'il madi, karena dia didahului masdariyah, maka fi'il madi ini bisa kita rubah ke dalam bentuk masdar. Sona'a masdarnya sin'atuhu. Sin'atu. Seperti itu. Taib Ustaz, taib. Jadi kayaknya ada yang bertanya, sin'atuhu-nya iya tapi tidak mansub. Nah, yang mansub ini adalah khobar apa namanya? Ya, sin'at harusnya di apa namanya? Wawul ma'iyah, jadi maf'ul ma'ah, jadi mansub afwan. Ya, dia harusnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Syukron. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita akan masuk ke poin yang terakhir, yang keempat, di mana kita wajib menghapus khobarnya, yaitu wa qabla al-hali allati la tasluhu an takuna khabar, yaitu apabila khobar ini yang dihapus ini terletak qabla al-hali, terletak sebelum hal, allati yang hal ini la tasluhu an takuna khabaran, yang mana hal ini tidak bisa itu menjadi khobar untuk mubtada yang sudah ada. Jadi khobarnya apa? Jadi poin yang keempat adalah kita wajib menghapus khobar apabila khobarnya itu terletak sebelum hal, di mana hal ini tidak bisa menjadi khobar untuk mubtada yang sudah ada.
mubtada di kalimat tersebut. Bisa lebih jelas setelah kita urutkan. Nah, contohnya adalah nahwu dorbi zaidan qa'iman. Nahwu dorbi zaidan qa'iman. Nah, antum perhatikan di sana ada. Nah, di sini dorbi dia adalah mubtada. Dorb dia adalah masdar dari doroba, ya kan? Masdar dari doroba. Masdarnya marfu. Kemudian dia mudhaf kepada ya mutakallim. Dorbi. Nah, di sini pada ya mutakallim. Kemudian zaidan dia adalah maf'ul bi dari masdar tersebut, dari masdar dorbi. Dia maf'ul bi dari masdar dorba atau dorbi. Nah, karena apa namanya? Masdar itu bisa beramal sebagaimana fiilnya. Artinya dia bisa membuat isim setelahnya menjadi mansub sebagai maf'ul bi, atau bisa membuat isim setelahnya menjadi marfu sebagai menjadi fa'ilnya. Intinya masdar itu bisa beramal seperti fiilnya. Baik. Nah, zaidan dia tadi adalah maf'ul bi dari masdar. Kemudian di sini muncul kata qa'iman. Nah, qa'iman dia adalah hal. Hal yang tidak bisa kita rubah menjadi khobarnya. Seandainya mau kita jadikan dia khobar. Hal ini la tasluhu an takuna khobaran. Dia tidak bisa menjadi khobar karena kalau kita marfu kan dia misalkan jadi seperti ini, qa'imun dorbi qa'imun. Pukulan ku berdiri. Antum paham gak? Pukulanku berdiri. Masa pukulan berdiri? Ada imun zaid berdiri atau hindun qa'imatun, hindun berdiri. Setelah ini dorbi qa'imun, pukulan berdiri. Maka qa'iman di sana hal itu tidak bisa menjadi khobar untuk dorbi. Dimana kan dorbi tadi mubtada. Oleh karena itu karena dia tidak bisa menjadi khobar di kalimat ini. Nah, sampai sini mafhum. Dorbi zaidan qa'iman. Saya memukul Zaid kalau dia berdiri. Itu maknanya. Saya memukul Zaid kalau dia berdiri. Nah, jadi karena dia tidak bisa menjadi khobar, sehingga kita harus mentakdirkan ada khobar yang mahdzuf. Apa takdirnya? Kita lihat kembali ke kitab. Ai idza kana qa'iman. Ai idza kana qa'iman. Maka takdirnya adalah kita selipkan di sini ana qa'iman. Nah, di sini muncul dzaraf. Di sini muncul dzaraf. Nah, dzaraf dia adalah, jadi khobarnya berupa syibuhul jumlah atau berupa dzaraf. Idza adalah dzaraf untuk mustaqbal, untuk masa depan, karena kan dia pengandaian kan jika apa, jika begini-begini maka untuk masa depan, untuk idza. Nah, jadi di sini ada kata yang dimahdzuf yaitu dzaraf idza, kemudian ada kana. Nah, namanya dzaraf itu ya ta'allaq, ya kan? Kalau khabar berupa dzaraf atau jar majrur, maka dia muta'alliq, kita pelajari kemarin, masih ingat? Sehingga di sini sebetulnya ada takdirnya lagi, yaitu hasilun. Nah, ini adalah hasilun, ini baru, ini muta'alliqnya dari idza. Idza kan dzaraf. Dzaraf itu kalau menjadi khabar dia punya muta'alliq. Muta'alliqnya adalah has. Sehingga takdir lengkapnya adalah dorbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Dorbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Saya bakalan memukul Zaid idza kana qa'iman, kalau dia itu qa'im, kalau dia itu berdiri. Nah, itu urut ceritanya seperti itu. Cukup panjang. Gimana? Mafhum sampai sini? Atau bingung?
Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Atau perlu diulang penjelasannya? Afan hasilnya itu khobar yang mahdhuf ya Ustaz. Dia adalah mubtada yang khobarnya mahdhuf. Iya, betul. Dorbi Gimana, Afan? adalah Tolong mubtada. diulangi. Afan, ini hujannya deras sekali. Mubtada, iya betul. Dorbi adalah mubtada. Oh iya, Dia iya. adalah masdar Nah, dan nggak apa-apa. beramalan kepada zaidan Betul. yang zaidannya adalah mahbubi dari masdarnya. Ya, Hasilun adalah khobar betul. yang mubtadanya mahdhuf. Atau Nah, bukan. Jadi hasilun adalah khobar untuk dorbi. Hasilun adalah yang mahdzuf itu dia khobarnya. Nah, hasilnya itu yang mahdzuf. Nah, jadi jumlah ini itu mahdzuf nih. Yang warna merah itu mahdzuf. Nah, kalau antum lihat contohnya dorbi zaidan qaiman, ya kan? Nah, sementara hasilun idza kana itu mahdzuf. Hasil dia adalah khobar dari dorbi. Hasil itu artinya ada. Pukulanku kepada Z ada, gitu maksudnya. Tapi kan artinya nggak enak. Pukulanku kepada Z akan berlaku, gitu. Akan apa namanya, terwujud, hasil akan terwujud idza kana qaiman, kalau dia dalam keadaan berdiri. Makna kalimatnya seperti itu, Ahi. Mafhum sampai sini? Nah, alhamdulillah. Baik. Tanya Ustaz, Ya, silakan. untuk iza ini kalau hasilnya kita ganti mustakirun bisa Ustaz? Atau iza ini harus hasil? Oh, kalau yang hasil itu bisa diganti apa namanya, kainun atau mustakirun, insya Allah bisa. Karena dia ta'aluknya yang am. Seperti itu. Oh, berarti Betul. iza ini tidak mesti hasilin, boleh yang lainnya Ustaz ya? Tanya Ustaz. Iya. Boleh yang semakna dengan hasilun. Tanya Ustaz. Nah, tadi ada pertanyaan apa tadi? Kalau cuma sampai dorbi zaidan aja boleh tidak? Kan sudah ada fiil, fa'il, dan maf'ul bi. Nah, tidak ada fiilnya karena dorbi itu masdar, ya kan? Masdar adalah isim. Nah, isim dorbi adalah mubtada dan dia membutuhkan apa namanya, khobar, sehingga apa namanya, tetap kalimatnya rancu. Kalau dorbi zaidan harus ada pelengkapnya, Nah, antum ya silakan. Qaiman tidak bisa dibaca qaimun karena qaiman itu adalah hal dari zaidan. Nah, ini baru mau Anda jelaskan. Oh, nah, Ustaz. Jadi, Anda ulang sekali lagi, bahwasanya ini kondisi yang keempat adalah ketika khobarnya itu terletak sebelum hal yang dia tidak bisa menjadi khobar untuk mubtada. Kembali lagi ke awal, bahwa kalimatnya kan seperti ini. Dorbi zaidan qaiman, kan begini kan. Nah, maksudnya itu adalah hal ini itu tidak bisa kita jadikan sebagai khobar. Karena kalau kita katakan dorbi qaimun itu maknanya nggak jelas. Pukulanku berdiri, maksudnya apa? Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Wah, orang paham jelas. Dorbi qaimun, pukulanku berdiri, maksudnya apa? Nggak jelas kan? Nah, oleh karena itu qaiman di sini hal dia tidak bisa bertindak sebagai khobar dari dorbi. Paham sampai sini? Nah, karena belum ada khobarnya, maka kita takdirkan dia mahdzuf seperti itu. Nah, idza kana qaiman. Nah, sampai sini mafhum? Mafhum ya insyaallah. Nah, sekarang hal ini sahibul halnya siapa? Para ulama menjelaskan sahibul halnya bukan zaidan, tetapi ke kana. Ini kan hal. Ingat, qaiman adalah hal, bukan khobar dari kana. Sehingga kana ini bukan kana yang nakis, tapi kana yang tam.
ingat pelajaran karena itu kalau nakis dia membutuhkan isim dan khobar. Kalau tam berarti dia membutuhkan fa'il. Tam itu sempurna. Karena kan fi'il itu ya fi'il yang sejati, fi'il yang punya fa'il, bukan punya isim dan khobar. Nah, karena iman adalah hal, maka kananya bukan nakis. Jadi kananya bukan, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan huwa. Fa'il huwa kembali ke zaid adalah dhamir mustatir huwa pada fi'il kana. Nah, seperti itu alurnya. Kalau yang kita yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi iman di sini ini bukan hal untuk zaidan, tetapi dia secara aturan nahwu dia itu sahibul halnya untuk dhamir mustatir pada kana. Nah, sampai sini mafhum? Atau semakin bingung? Anak kasih contoh satu lagi yang dari hadis aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Nah, kondisinya wa huwa sajidun. Dia adalah ketika hamba tersebut sedang sujud. Nah, aqrabu ini adalah mubtada, ya kan? Aqrabu isim tafdil, dia mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya itu maghdhuf. Nah, perhatikan di sini ada wa huwa sajidun. Wawnya adalah waw haliyah, waw hal. Sehingga ini wa huwa sajidun itu mirip dengan qa'iman. Bedanya kalau qa'iman menggunakan isim fa'il, kalau wa huwa sajidun menggunakan huruf waw hal lil haliyah. Nah, kemudian ma di sini masdariyah, sehingga fi'il mudhari di sini bisa kita takwil menjadi masdar. Nah, takdirnya bagaimana? Takdirnya adalah aqrabu yakunu, masdarnya apa? Kana yakunu, masdarnya apa? Kaunan, ya kan? Kaunul abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Ini dulu hasilun idza kana sajidan. Nah, sekarang mirip kalimatnya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbihi wa huwa sajidun. Kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu hasilun, itu terjadi idza kana sajidan, ketika si hamba tersebut sedang bersujud. Nah, jadi khobar yang mahdhuf adalah hasilun, atau bisa diganti kayak tadi pertanyaan ahab wakila mustaqirun ataupun kainun. Intinya yang artinya itu, nah, itu adalah empat wajibnya kita menghapus khobar. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Tanya, Ustaz. Gak apa-apa, kalau masih bingung silakan diintu antum dalam memahami. Tanya, Ustaz. Materi. Gimana kira? Untuk mamas darinya itu ndak mesti fi'il madhi ya, Ustaz ya, untuk takwilnya ya, Ustaz ya. Boleh untuk fi'il mudhari saja, langsung hajar. Nah, asanta. Boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari. Dua-duanya bisa. Dan nanti fi'il tersebut akan dirubah ke dalam bentuk masdar. Nah, si clue-nya, kenapa kita kita telah membahas ta'alluq pada atau jar majrur, maka dia akan punya ta'alluq tuh, yaitu mustaqirun ataupun kainun. Nah, ini adalah ta'alluq yang wajib dihapus, ya kan?
khobarnya ini wajib dihapus. Ada gitu. Zaidun fit dari. Nah, Zaidun fit dari itu tidak boleh kita katakan Zaidun kainun fit dari. Tapi wajib kita hapus karena ta'aluk. Nah, orang Arab nggak suka bertele-tele. Orang Arab nggak suka bertele-tele. Akhirnya mereka menghapus semua ta'aluk am dalam rangka untuk mempersingkat pembicaraan atau mempersingkat kalam. Nah, itu adalah intisari dari kenapa kita wajib menghapus khobar pada empat tersebut, pada empat tempat tersebut, yaitu setelah laula, setelah kosam, setelah waul ma'iyah, orang itu tanpa disebutkan pun sudah paham kalau ada khobar yang dihapus terjadi ataupun maujudun, yaitu ada. Sehingga orang Arab nggak suka berpanjang lebar, akhirnya wajib dihapus, nggak usah disebutin sekalian. Seperti itu. Contohnya misalkan tadi laula antum maujudun gitu. Seandainya antum tidak ada gitu. Nah, kan berarti orang juga sudah paham tanpa disebut maujudun, kita pun sudah paham kalau ada khobar yang dihapus takdirnya maujud. Kemudian setelah qasam shori, misalkan la amruka innahum. Nah, la amruka dia adalah lafaz yang selalu digunakan untuk bersumpah. Nah, sedangkan tadi takdir khobarnya apa? Qasami, ya kan? Sumpahku. Nah, qasami itu tanpa perlu disebutkan qasaminya di dalam kalimat, khobarnya tanpa perlu disebutkan dalam kalimat, kita pun sudah paham kalau dia digunakan untuk. Nah, silakan antum kiaskan dengan poin-poin kapan kita wajib menghapus khobar dari mafhum ya, mudah-mudahan. Anda ulang sedikit ya. Jadi intinya kenapa kita wajib menghapus khobar, karena orang itu sudah paham tanpa perlu kita menyebutkan khobarnya. Contohnya Zaidun fit dari. Orang pun sudah paham kalau bahwasanya Zaid itu ada di dalam rumah, yaitu Zaidun mustaqirun fit dari. Zaidun kainun fit dari. Maka kita nggak boleh menyebutkan khobarnya karena sia-sia. Orang tanpa perlu disebutkan itu sudah paham. Contohnya misalkan tadi setelah qasam shori. Nah, setelah qasam shori kan kita wajib menghapus khobar. La amruka innahum. Di dalam ayat kan seperti itu. La amruka innahum. Nah, la amruka adalah lafaz yang memang biasa digunakan untuk khobar. Untuk bersumpah. Tanpa menyebut khobarnya, kita sudah tahu kalau dia itu sedang bersumpah. Kalau menggunakan la amruka. Nah, di sini tadi khobarnya apa? Qasami. Ya kan? Di kitab disebutkan la amruka qasami. La amruka qasami, sumpahku. Nah, dengan semata-mata lafaz la amruka, kita sudah paham kalau dia sedang bersumpah. Dan khobarnya itu sudah mahdzuf, yaitu qasami, sehingga tidak perlu disebutkan dalam kalimat. Seperti itu. Intinya, kita menghapus karena orang itu sudah paham. Ta'aluknya itu am. Nah, silakan antum kiaskan kaidah ini untuk 4 poin wajib dihapusnya khobar tersebut di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, boleh coba di-i'rab semua kata yang ada di contoh tadi sekali lagi. Ini, yang dorbi zaidan qa'iman. Baik. Kita coba i'rab ya, dorbi zaidan qa'iman. Mana tadi? Oh, ini. Nah, dorbi zaidan qa'iman, dorbun itu adalah masdar dari doroba yadribu dorban. Masdar, ya kan? Berarti dia adalah isim. Nah, isim yang terletak di awal kalimat sama dengan mubtada. Nah, maka dia marfu, tapi muqaddarah dengan domah muqaddarah, mana amin zuhuriha istigholul mahal biharakatil munasabah, karena dia bersama dengan ya mutakallim. Harusnya dorbun, tapi bersama dengan ya mutakallim, maka terpaksa menjadi dorbi. Istigholul mahal biharakatil munasabah. Nah, ini mubtada. Zaidan maf'ulun bihi dari dorbun, dari masdarnya, karena masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya. Nah, sampai sini jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh aslinya adalah qa'iman, ya kan? Dorbi zaidan qa'iman. Qa'iman adalah hal. Nah, dia adalah hal. Terus khobarnya mana? Kan pertanyaannya seperti itu. Khobarnya mana? Padahal di sini ada mubtada. Nah, para ulama mentakdirkan di sini ada kalimat yang disembunyikan, yaitu khobarnya berupa dzaraf, yaitu idza kana. Khobarnya berupa dzaraf idza kana. Idza
adalah dzaraf zaman untuk mustakbal, untuk masa depan. Karena dia adalah fi'il yang tam, bukan nakis. Ingat ya, karena qa'iman dia adalah hal. Qa'iman adalah hal, bukan khobar kana. Sehingga dia fi'ilnya tam, bukan nakis. Nah, dzaraf ini, yang namanya khobar berupa dzaraf, dia punya ta'aluk yang wajib dihapus. Seperti Zaidun fid dari, yaitu di sini ta'aluknya adalah hasilun. Sehingga kalimat lengkapnya adalah hasilun, dia sebagai khobar untuk dorbi. Hasilun khobar untuk dorbi. Sehingga kalimat lengkapnya dorbi Zaidan hasilun idza kana qa'iman. Pukulanku kepada Zaid akan terwujud apabila dia dalam keadaan berdiri. Nah, maknanya jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Mafhum? Ada ya, insyaallah. Tanya Ustaz. Oh ya, silakan. Kalau misalkan yang itu Ustaz, dorbi Zaidan mustakirun, kalau tidak ada koimannya harus dimunculkan ya Ustaz ya, khobarnya. Kalau nggak ada koimannya, khobarnya iya harus dimunculkan. Karena nanti kalimatnya nggak bisa dipahami. Taib Ustaz, taib. Antum mau mentakdirkan mustakirun di situ, hasilun. Dorbi Zaidan hasilun, gitu maksudnya. Iya Ustaz. Harus ada halnya itu Ustaz ya. Apa? Harus ada halnya itu ya Ustaz. Sebetulnya nggak harus. Hal itu kan dia fadlah, artinya statusnya tambahan, keterangan tambahan dalam kalimat. Cuma maknanya apa nanti? Dorbi hasilun Zaidan. Coba antum artikan, terjemahkan artinya apa? Agak susah sih kalau diartiin Ustaz. Ya, maksudnya apa namanya secara ada alasannya gitu nah. Nah, itu. Jadi secara jumlah hal itu tidak mesti ada. Tapi ketika kita mau membuat kalimat, kita tentu memperhatikan maknanya ya kan. Kalau kita dorbi hasilun Zaidan, terjemahannya apa kira-kira? Apa yang antum pahami dari kalimat tersebut? Nah, seperti itu maksudnya. Mungkin anak kasih contoh satu saja untuk ketika halnya itu bisa dijadikan khobar, maka dia wajib dimarfukan. Contohnya seperti ini. Dorbi Zaidan syadidan. Dorbi Zaidan syadidan, syadid juga merupakan, dia bisa menjadi hal. Nah, dia bisa menjadi hal. Sama seperti qa'iman. Syadidan artinya dia hal, yaitu menerangkan si pukulan kita itu kencang gitu. Pukulan kita itu dalam keadaan kencang. Nah, cuma di sini hal ini syadidan dia sebetulnya bisa dijadikan khobar. Kita marfukan dia. Dorbi Zaidan syadidun. Dorbi Zaidan syadidun. Nah, Dorbi Zaidan syadidun, pukulanku kepada Zaid itu syadid. Nah, pukulanku kepada Zaid itu syadid, yaitu keras atau kencang. Maka dalam kondisi ini syadid wajib dimarfukan dan tidak boleh dalam bentuk hal. Nah, seperti itu. Kalau halnya tadi, dia bisa dijadikan khobar untuk muktadanya. Kalau tidak bisa, maka sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi 4 hal atau dengan selesainya kita membahas 4 tempat wajibnya menghapus khobar, selesailah pembahasan kita tentang mubtada dan khobar. Alhamdulillah, udah 4 berarti. Dalam bab marfu'atul asma kita telah selesai membahas 4 bab yang merupakan pokok pembahasan dalam marfu'atul asma. Fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Nah, itu adalah 4 bab pokok atau 4 pasal pokok dalam bab marfu'atul asma. Setelahnya hanya turunan dari mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita lihat
babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, jadi kita cuma membahas turunan dari pembahasan mubtada dan khobar saja. Cuma pokoknya itu ada di tadi fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Bab yang baru yaitu babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khobar. Nah, bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Wa tusamman nawasikha wa nawasikhul ibtida'i. Nah, amil-amil di sini disebut juga nawasikh, yaitu dari kata nasikh. Nasikh itu apa artinya? Nasikh mansuh. Menghapus, dihapus. Ya kan pernah dengar bab nasikh mansuh. Nawasikh jamak dari nasikh. Nah, nasikh disebut nawasikh karena dia menghapus hukum mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar kan aslinya harusnya dua-duanya marfu, ya kan? Nah, tapi amil tersebut jika masuk kepada mubtada dan khobar, dia akan menghapus hukum mubtada dan khobar. Yang tadinya asalnya marfu, nanti ada yang menjadi marfu plus mansub, ataupun ada yang mansub plus marfu. Tergantung dari amilnya tersebut. Wahiyya salah satu anwa'in. Dan dia, nawasikh ini ada 3 macam. Yang pertama, mayarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobar. Yaitu nawasikh yang memarfukan mubtada dan memansubkan khobarnya. Nah, di antara awamilnya adalah wahuwa kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha, kemudian huruf al-musyabbahatu bilaisa, huruf-huruf yang mirip dengan laisa, kemudian wa af'alul muqarrabati, af'alul muqarrabah. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah mayansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabar, yaitu nawasikh atau amil yang membuat mubtadanya mansub dan membuat khobarnya itu marfu. Kebalikan yang pertama, yaitu wahuwa, yaitu inna wa akhwatuha wala allati linafil jinsi. Nah, kemudian nawasikh jenis yang ketiga adalah mayansibul mubtada'a wal khabaru jami'an. Nah, kali ini yang ketiga, dia akan membuat mubtadanya beserta khobarnya itu mansub semua. Membuat mubtada dan khobarnya itu menjadi mansub semua, yaitu dhanna wa akhwatuha. Dan insyaallah kita akan membahas satu persatu, mulai dari kana wa akhwatuha sampai nanti dhanna wa akhwatuha. Nah, sekarang kita akan masuk yang pertama, nawasikh yang pertama, yaitu kana dan saudara-saudarinya. Saudari-saudarinya. Kana wa akhwatuha. Nah, sekarang kita masuk ke kana wa akhwatuha. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun, fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan saudari-saudarinya, maka dia fa innaha tarfa'ul mubtada'a. Dia akan membuat mubtadanya itu marfu. Membuat mubtada marfu tashbihan bil fa'ili. Tashbihan karena menyerupai fa'il. Karena menyerupai fa'il. Atau dalam rangka menyerupai fa'il. Dalam rangka menyerupai fa'il, wa yusamma ismaha, dan dinamakan isimnya, isim kana. Wa tansibul khabara tashbihan bil maf'uli. Kemudian dia akan memansubkan khabarnya tashbihan dalam rangka mengikuti atau menyerupai maf'ul, yaitu maf'ul bi. Wa yusamma khabaruha, dan dinamakan juga dengan khabar kana. Nah, jelas sampai sini definisinya. Jadi dia itu, karena itu kurang lebih serupa dengan fi'il muta'addi, yang mana dia punya fa'il dan punya maf'ul bi. Contohnya misalkan doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Nah, maka zaidun itu marfu sebagai fa'il dan amron mansub sebagai maf'ulun bihi. Nah, kana dan saudari-saudarinya mirip seperti itu. Kana Allahu, misalkan kana Allahu ghafuran. Allah adalah zat yang maha pengampun. Nah, dia kana memiliki isim marfu, yaitu lafzul jalalah, itu mirip dengan fa'il, dan dia memiliki isim mansub, yaitu ghafuran sebagai khobarnya, dan dia mirip dengan maf'ul bih pada fi'il muta'addi. Nah, itu maksudnya. Nah,
Wa hadhil af'alu ala thalathati aqsamin. Nah, kana dan saudari-saudarinya itu ada 3 macam. Ada 3 pembagian. Terbagi menjadi 3 kelompok gitu. Kana dan saudari-saudarinya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ahaduha, yang pertama adalah maya'malu hadzal amala min ghairi syartin, yaitu kelompok yang itu beramal hadzal amala seperti di atas, yaitu memarfukan mubtada dan memansubkan khobar min ghairi syartin, tanpa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi dia langsung bisa membuat mubtada marfu sebagai isimnya dan khobar mansub sebagai khobarnya. Nah, kelompok pertama ini anggotanya apa saja? Wa huwa, yaitu kana, wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa sara, wa laisa. Nah, itu adalah fiil-fiil yang bisa langsung beramal tanpa perlu ada syarat-syarat khusus. Tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, maknanya sudah tahu ya untuk masing-masing fiilnya. Karena itu sendiri bisa menunjukkan lil madi, yaitu menunjukkan masa lampau. Kemudian amsa menunjukkan waktu sore. Kemudian asbaha menunjukkan waktu pagi, adha menunjukkan waktu duha, dhalla menunjukkan waktu siang, bata menunjukkan waktu malam, sara itu tahawul, yaitu berubah, dan laisa itu untuk nafi. Nah, tapi perlu diketahui bahwasanya kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, dan bata itu bisa bermakna soro. Bisa bermakna soro. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, dan bata bisa bermakna soro sesuai dengan konteksnya di dalam kalimat. Nah, kita lihat contohnya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, di sini isim kananya adalah lafzul jalalah, jelas, isim kana marfu. Kemudian ghafuran dia adalah khobar kana, mansub. Kemudian rahima sebagai apa ini? Rahima mansub sebagai apa? Nafat. Naat dari gafuron. Nah, ada pendapat yang lain? Kira-kira apa? Bisa khobar juga, Ustaz. Nah, ahsanta. Yang lebih tepat adalah khobar. Karena ghafurun dia adalah sifat, rahimah juga sifat. Jadi sifat tidak bisa mensifati sifat. Yang lebih tepat seperti pendapat antum, qaul jadid antum. Nah, qaul jadid antum dia adalah khobar. Nah, khobar yang kedua untuk lafzul jalalah. Ghafurun khobar kana pertama, rahiman khobar kana yang kedua. Insyaallah ini yang lebih tepat. Kemudian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asbaha di sini. Isim asbahannya mana? Yuda. Isim asbahannya yang mana? Dhamir muttasil, Ustaz. Nah, dhamir muttasil tu yang dia fi mahali raf'in. Nam asanta. Kemudian khobarnya yang Jar majrur. nah, kira-kira yang mana? Jar majrur atau yang lain? Atau ada pendapat yang lain? Asbahtum bi ni'mati apa? Ikhwanan. Nah, yang lebih tepat adalah ikhwanan. Dia mansub sebagai khobar dari asbahtum. Sedangkan bi ni'matihi jar majrur dia merupakan keterangan tambahan atau ya jar majrur itu keterangan tambahan untuk asbahtum atau biasa kita istilahkan dengan jar majrur muta'alliq bi fi'il asbahtum, seperti itu. Maka karena nikmatnya asbahtum di sini asbaha bermakna soro, kalian berubah menjadi bersaudara, seperti itu. Nah, kemudian laisu sawaan. Nah, laisu sawaan ini gampang ya. Laisu dia adalah laisa, isim laisanya adalah wawul jamaah, kemudian khobarnya adalah sawaan. Mereka tidaklah sama. Laisu sawaan. Khobarnya sawaan. Mansub dengan tanda fathah. Kemudian dhalla wajhuhu muswadda. Dhalla, nah di sini isim dhallanya adalah wajhu.
isim dhallanya wajhuhu, kemudian muswadda adalah khobarnya. Nah, dhalla wajhuhu muswadda, kira-kira dhalla di sini maknanya siang atau sore? Dhalla di sini maknanya apa? Soro ya. Menunjukkan waktu atau sore? Kayaknya sih soro ya. Nah, insya Allah itu pendapat yang tepat. Itu jawabannya benar. Karena dhalla artinya adalah di sini bermakna soro. Soro wajhuhu muswadda. Berubahlah wajah mereka menjadi hitam. Nah, asanta. Jadi sekali lagi karena tadi adha, asbaha dan beberapa fi'il tadi kita sebutkan bisa bermakna soro. Nah, itu adalah kelompok yang pertama. Artinya mereka bisa beramal tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Boleh nggak saya i'rab wa kana Allah kana munakis Allahu Rasul jalala Allah ismu kana ghafurur rahima khabar kana, dan khabar kananya cuma satu. Nah, khabar kananya cuma satu berarti ya. Saya anggapnya itu sabihan bil mudhaf. Syabihan bil mudhaf. Nah, Wallahu a'lam tidak bisa seperti itu karena dia adalah dua kata dan sifat yang berbeda. Dua sifat yang memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga melengkapi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bisa diserupakan dengan syabihan bil mudhaf. Karena syabihan bil mudhaf dia kan menyempurnakan kata setelahnya ya. Ya toli'an jabalan misalkan seperti itu. Nah, toli'an sama jabalan itu jabalan dia adalah makmul dari toli. Makmul mafhum kan maksudnya? Kan kalau inna itu kan amil. Atau misalkan huruf jar, min misalkan minal baiti. Min adalah huruf jar amil. Al baiti adalah makmul. Yaitu yang dikenai pekerjaan, makmul dari huruf jar. Nah, ya toli anjabalan. Nah, kalau syabihan bil mudhaf itu kata yang kedua adalah makmul dari kata yang pertama. Jabalan dia makmul untuk tolian. Sedangkan kalau wa kana Allahu ghafuran rahima, ghafuran dan rahima itu kedua-duanya merupakan makmul dari kana. Jadi rahiman di sana mansub bukan karena ghafuran, tapi mansub karena kana. Berbeda dengan tolian jab. oh, tapi kalau artinya kalau di syarah Qawaidul Muslah oleh Syekh Utsaimin itu kalau dua nama dijadikan satu itu memiliki kesempurnaan yang berbeda dibandingkan cuma satu nama. Jadi satu nama itu kalau digabungkan dengan nama yang lain dia memiliki arti yang berbeda. Jadi kalau i'rabnya itu nggak masalah artinya juga ya Ustaz ya. Jadi kalau nahwu itu kita strict pada lafaz. Oh, nah Ustaz. Tapi kalau balaghah kita bisa melihat sisi makna. Nah, berhubung kita sedang membahas nahwu, maka kita strict atau fokus kepada lafaznya saja. Nah, dari tinjauan sisi lafaz, di sini ghafuran sama rahima, kedua-duanya adalah makmul. Jadi kedua-duanya merupakan akibat. Nah, rahiman dia bukan mansub dikarenakan ghafuro. Berbeda dengan tolian jabalan. Jabalan mansub dikarenakan tolian. Makanya syabihan bil mudhaf. Tetapi rahiman dan ghafuron sama-sama mansub disebabkan oleh amil kana. Seperti itu. Jadi kalau dari tinjauan sisi nahwu dia tidak bisa dikatakan syabih bil mudhaf. Gitu Angga. Nah, wajazakumullah khairan. Dan sekaligus ana nasihatkan dan ingatkan diri ana juga supaya kita sering-sering murojaah. Dan antum kalau mau baca syarah mutamimah itu ada, kalau antum mau lihat. Yang ana tahu itu cuma dua. Ada ini kitab namanya Ad-Durratul Bahiyah ala Mutamimah al-Ajurmiyah. Ini karya Syekh Abu Anas Al-Mahdhari dari Yaman. Ini ulama kontemporer.
masa kini maksudnya, sezaman dengan kita, beliau dari Yaman. Kemudian yang satu lagi adalah Al-Kaukab Ad-Duriyah. Nah ini lebih punya Al-Akhdal, Syekh Al-Akhdal dari Al-Azhar, dan beliau ini lebih kalau nggak salah 1200 Hijriyah, jadi udah agak lama. Nah ini dua kitab ini bisa antum, mungkin yang lebih enak dibaca adalah Durrah Bahiyah, tapi kalau faedahnya mau yang lebih banyak, antum bisa lihat Kaukab Al-Kawakib Ad-Duriyah. Ini bisa antum baca sebagai pelengkap untuk memahami matan Mutamimatul Ajrumiyah. Nah, itu saja mungkin tambahan dari Ana. Insya Allah kita lanjutkan di hari Sabtu. Kurang lebihnya Ana mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.